Bab 17. Diunggah oleh baca suara. Aku melompat dari tempat tidur dan dengan hati-hati menggeledah jubahku untuk menemukan permata yang dipercayakan Sylvia padaku. Hahaha, sialan, aku menghela nafas ketika aku jatuh kembali ke pantatku, menatap apa yang dulunya adalah permata berwarna pelangi. Kiu gelombang. Batu itu bukan permata. Itu adalah telur. Dan apa yang dulunya sebutir telur sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa saya masukkan ke dalam satu kata. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bahwa itu adalah naga. Bagiku itu seperti naga bagiku, tetapi pada saat yang sama, itu tidak seperti naga. Semuanya hitam. Itu agak mengingatkan saya pada anak kucing kecil tetapi dengan sisik. Itu duduk merangkak, belajar padaku dengan kepala miring ke satu sisi. Sklera yang biasanya berwarna putih di mata manusia berwarna hitam, seperti kakek Virion ketika ia menggunakan bentuk keduanya, kecuali irisnya berwarna merah cerah, bukan kuning. Murid-murid itu adalah celah yang tajam yang biasanya membuatnya terlihat mengancam, tetapi dengan tubuh sesuatu yang mirip dengan hewan kucing kecil, itu hanya terlihat menggemaskan. Perbedaan yang paling mencolok antara naga seperti Sylvia dan benda kecil ini adalah ada dua tanduk di kepalanya. Tanduk-tanduk itu tampak identik dengan ilusi yang dialami Sylvia sebelum dia mengungkapkan kepadaku bahwa dia adalah seekor naga. Itu melengkung keluar di sekitar kepalanya dan kemudian, menajam ke titik di depan. Kepalanya berbentuk seperti kucing tetapi moncongnya sedikit lebih runcing, jika tidak sama. Namun, ekornya persis seperti ekor Sylvia. Itu adalah ekor reptil yang memiliki dua paku merah di ujungnya. Di sepanjang tulang belakang tukik ini juga ada paku merah kecil yang cocok dengan warna matanya. Itu tidak memiliki sayap tetapi di mana sayap seharusnya berada, sebaliknya, dua gundukan kecil. Tapi aku bisa melihat perutnya tidak bersisik, itu tampak agak kasar. Makhluk yang baru menetas tiba-tiba mengeluarkan menguap tak bergigi, terguling di punggungnya setelah kehilangan keseimbangan. Dan sebagai tanggapan, saya memerah dengan keinginan besar untuk merangkul makhluk ini. Kiu, itu mengunci matanya yang tajam ke arahku dengan kecerdasan yang tidak sesuai dengan penampilannya. Hai teman kecilku, aku Arthur. Aku mengulurkan tanganku ke arah itu seolah-olah itu adalah anjing yang perlu tahu aroma saya. Kiu, itu melompat dari kursi dan ke pangkuanku, menatapku. Aku bisa merasakan tanganku bergerak-gerak ketika aku menekan keinginan untuk memerasnya. Berbeda dengan keagungan dan ketakutan yang dimiliki Sylvia, makhluk ini berbahaya dalam arti berbeda. Tidak bisa menahan keinginan, aku dengan hati-hati membelai ancaman yang menggemaskan. Sisik-sisik itu ternyata lembut dan duri merah yang mengalir di punggungnya terasa seperti karet. Saya kira binatang muda, apakah manusia atau monster semuanya licin dan lembut. Itu mulai mendengkur, menutup matanya. Aku bisa merasakan ketegangan di wajahku meleleh saat aku tertawa lembut. Hehe. Itu berguling ke punggungnya, meminta usapan yang lebih menyeluruh. Perutnya terasa seperti kulit yang sangat lembut, membuatnya sangat halus untuk dioleskan. Saya melihat lebih dekat pada cakarnya dan ternyata menarik bahwa itu lebih dekat ke cakarnya daripada cakar yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang sulit adalah tanduknya, yang ternyata juga tajam. Saya tidak bisa tidak membandingkannya dengan paruh yang digunakan burung untuk memecahkan dirinya sendiri jika cangkangnya. Bukankah kamu hanya kawan Lil yang lucu? Senyumku melebar saat mengelus bayi yang baru lahir yang menggemaskan ini, sampai terasa memabukkan. Setelah sedikit, saya tidak bisa tidak memikirkan apa nama untuknya, yang membuat saya sadar bahwa saya bahkan tidak tahu jenis kelamin makhluk misterius ini. Kiu gelombang. Aku secara refleks mencoba untuk menggerakkan lenganku kembali dari sensasi panas, tetapi sebelum aku bisa, cahaya hitam bercahaya mulai menyelimuti lenganku. Rasa sakit menusuk mereda dengan cepat jadi saya hanya menunggu. Makhluk itu menarik lidahnya ke belakang, memperlihatkan tanda hitam di lengan saya. Itu tampak sangat mirip tanda suku yang menutupi Sylvia sebelum dia menyerahkan keinginannya kepadaku, tetapi bentuk pola ini adalah sayap. Hanya satu sayap terbuka, tetapi terdiri dari beberapa garis dan kurva tajam yang bercabang, membuatnya terlihat sangat rumit dan misterius. Iklan. Saya baru berusia 8 tahun tetapi saya sudah memiliki tato. Saya seorang pemberontak. Petik 1 titik. Mama gelombang. Petik 1. Makhluk itu menatapku dengan mulut tertutup. Apa? Saya jelas mendengar suara tadi. Mama, kali ini aku mendengarnya dengan jelas di kepalaku. Apakah ini telepati? Menggelengkan kepala tak berdaya, saya menjawab vokal, kurasa aku ibumu. Tapi aku anak laki-laki sehingga Anda harus memanggil saya Papa. Papa, tiba-tiba melompat dan menjilat hidungku. Saya seorang pemberontak dengan tato dan seorang anak. Setelah berkomunikasi dengan makhluk itu sebentar, saya menyadari beberapa hal. Saya kira setelah tanda itu muncul di lengan saya, semacam koneksi telepati didirikan. Suara yang kudengar di kepalaku dari makhluk itu terdengar seperti suara seorang gadis jadi aku memutuskan untuk memberinya nama Sylvie setelah ibu kandungnya. Chevy, dia menjawab dengan kepala miring. Mengangkatnya dan mendekatkannya ke wajahku, aku tersenyum padanya, itu benar. Namamu Sylvie. Dia menggosok hidungnya ke hidungku sambil menutup matanya yang tajam. Hal lain yang saya sadari adalah bahwa Sylvie memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk bayi yang baru lahir. Dia tampaknya sudah memiliki kapasitas mental anak berusia 2-3 tahun.
Sementara kami berkomunikasi secara telepati, saya tahu dia tidak harus berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris, tetapi saya hanya memahaminya. Perasaan yang sangat aneh, tidak tahu kata-kata yang sebenarnya dia katakan tetapi tahu apa yang dia maksud. Selain kata-kata sederhana seperti, "Papa," sebagian besar pemikiran yang ia komunikasikan dengan saya muncul sebagai emosi. Saya bisa mendapatkan inti dari apa yang dia maksud dengan bagaimana perasaannya. "Oke, Sylvie, aku harus mandi sekarang. Apa kamu mau ikut denganku?" Kataku sambil menurunkannya. Kiu, dia memiringkan kepalanya lagi sambil menatapku. Aku merasa seperti dia bertanya padaku apa, mencuci. Masuk ke kamar mandi, dia sepertinya berteriak, "Tidak, saat dia meraung melengking, Kiu. Kurasa kau tidak terlalu suka air, kan, Sylvie?" Aku terkekeh, menurunkannya dari kamar mandi. Sylvia mengibaskan dirinya seperti anjing basah dan menjatuhkan diri ke lantai di sebelah pancuran, ekornya mengibas-ngibas, memperhatikanku ketika aku selesai mencuci. Perilakunya mengingatkan saya pada perpaduan antara anjing dan kucing. Saya tidak pernah membayangkan garis keturunannya seperti naga yang perkasa. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa dia sebenarnya adalah anak Sylvia. Itu membuat saya berpikir. Apakah Sylvie benar-benar naga? Dia benar-benar terlihat seperti bayi naga. Kenapa dia benar-benar hitam ketika Sylvia putih bersih? Yang paling membingungkan saya adalah fakta bahwa Sylvie memiliki tanduk yang menakutkan mirip dengan ilusi Raja Iblis bertanduk itu, bahwa Sylvia pada mulanya dan juga iblis yang berhadapan dengannya. Saya keluar dari kamar mandi dan mengeringkan badan. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang, bagaimana aku akan menjelaskan ini pada kakek dan Tess. Ketika aku keluar dari kamar mandi, Sylvie berjalan di belakangku, membiarkan aku untuk tidak meninggalkannya. Saya mengumpulkan potongan-potongan shell yang keluar dari Sylvie dan menyingkirkannya. Lalu aku melilitkan bulu yang membungkus batu di lengan bawahku untuk menutupi tanda yang ditinggalkan Sylvie. 4 bulan. Dalam 4 bulan, saya bisa melihat orang tua saya. Aku ingin tahu apakah mereka masih mengenaliku. Sylvie pasti merasakan kerinduan emosi orang tuaku karena dia meringkuk di dekat wajahku dan menjilat pipiku. "Terima kasih Sylv kecil." Membelai kepalanya yang bertanduk, aku tertidur. "Kayaaaaaa. Ada apa? Apa yang terjadi? Siapa di sana?" Aku melompat ke atas tempat tidur, menggunakan bantalku sebagai pedang darurat, dan membasahi rambut di tempat tidur. "Oh my gosh, apa ini? Cute, Kia." Aku mengalihkan perhatianku pada Tess yang memegangi Sylvie yang menggeliat. "Kiu," dia menangis. "Papa, tolong." Sambil menghela nafas, aku jatuh kembali ke tempat tidur. Kembalilah tidurku yang indah. Namanya Sylvie dan dia baru saja menetas dari cangkangnya kemarin. Tapi kau harus melepaskannya. Sepertinya dia tidak suka dicekik, aku meredam bantal yang menutupi tubuhku. Kepala dengan. Masih terlalu pagi. Sylvie akhirnya membebaskan dirinya dari genggaman Tessia dan memelototinya sementara dia menyembunyikan dirinya di belakangku. "Gur," Sylv mengeluarkan geraman bernada tinggi. "Jangan khawatir, Sylv, dia seorang teman," kataku sambil membelai kepalanya, menyerah untuk kembali tidur. Dia manis sekali. Tess benar-benar meneteskan air liur karena tetas saya yang berhati-hati. Aku bisa melihat hati keluar dari matanya ketika dia beringsut mendekat ke kami, tangannya berkedut-kedut seperti tangan pemangsa. "Oke, sekarang kau terlihat menakutkan, Tess. Keluar dari kamarku supaya aku bisa berubah," aku menginstruksikan sambil mendorong putri mesum keluar dari kamarku. Saya berubah menjadi jubah dan celana longgar. Saat aku mengenakan sepatu, Sylvie melompat ke atas kepalaku dan meringkuk sendiri, menumpang dirinya sendiri. "Kiu," dia benar-benar terdengar bahagia. Aku berjalan ke bawah, mengucapkan selamat pagi kepada pelayan yang bingung dan kaget yang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari atas kepalaku. Tapi mereka semua memiliki ekspresi yang sama dengan Tess. Saya akhirnya harus mengambil langkah saya ketika saya mulai mengkhawatirkan keselamatan kita. "Kakek, kami di sini." Aku berteriak pada kakek Virion sambil menyesap Tess sambil membaca sesuatu. Memalingkan kepalanya, dia tersenyum. "Ah, Arf kau di sini. Kenapa Tess ribut-ribut soal binatang peliharaan yang?" Gelasnya jatuh ketika dia melihat benjolan hitam bertanduk duduk di kepalaku. Itu, dia terus menggagalkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. "Apa itu?" Dia akhirnya berhasil bertanya, matanya tidak pernah meninggalkan bagian atas kepalaku. Aku pikir dia seperti naga, walaupun aku sendiri tidak sepenuhnya yakin," jawabku tanpa percaya diri. "Kiu, aku tahu Sylvie berhati-hati tentang Virion melalui hubungan mental kami." Tess masuk melalui pintu ke halaman yang praktis memantul ke atas dan ke bawah. "Kamu bilang itu naga, tapi ini sangat imut. Art, bisakah aku memeluknya? Bisakah aku? Bisakah aku?" Dia memohon. Gur gelombang, Sylvie mulai mendesis pada musuh bebuyutannya saat cakarnya mulai menusuk kulit kepalaku. "Ah owe. Sylvie cakarmu." Saya mencoba mengelupas kepalanya tetapi dia tidak mau mengalah. Kakek Virion, yang setengah linglung, masih berusaha memahami makhluk itu di kepalaku, akhirnya angkat bicara. "Jika itu benar-benar naga, bagaimana kamu menemukan telur? Bagaimana kamu bisa menetas? Naga yang meninggalkanku akan mempercayakanku dengan batu yang kupikir hanya permata berharga."
Aku bahkan tidak menyadari apa itu sebenarnya sampai menetas. Apa maksudmu dengan menetas? Saya bingung sekarang juga. Seharusnya, telur naga, dengan asumsi itu benar-benar satu, tidak hanya dapat menetas hanya melalui berlalunya waktu. Dikatakan bahwa naga di dalam harus merasakan bahwa sesuatu yang mampu melindungi dan mencintai itu dekat agar dapat melakukannya. Untuk menetas. Meski begitu, pasti ada ikatan yang sangat erat di antara mereka, jelasnya. Mencoba memikirkan apa yang mungkin memicu penetasan, saya segera sampai pada kesimpulan. Mengaktifkan wasiat, kakek. Kurasa itu yang membuatnya keluar. Saya berseru. Dia menggaruk dagunya, perlahan mengangguk. Itu penjelasan yang masuk akal. Perlombaan drakonik tidak pernah terlihat selama ratusan tahun, dengan catatan yang terbatas, jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Tapi pastikan untuk menyimpannya. Menetas dekat setiap saat meskipun terlihat sangat seperti makhluk dari ras drakonik, saya akan menjadi salah satu dari sedikit saja yang dapat membuat hubungan itu. Kebanyakan orang tidak akan tahu bahwa makhluk itu adalah naga, jadi itu harusnya baik-baik saja dengan hanya berpura-pura sebagai semacam makhluk mana yang langka. Petik 2. Setelah masalah itu diselesaikan, saya menempatkan Sylph di tanah di samping saya ketika saya mulai berlatih. Langkah selanjutnya dalam pelatihan saya selama 4 bulan ke depan adalah belajar memanfaatkan kekuatan kehendak Sylvia bahwa dia meninggalkan saya, dan juga kondensasi inti mana saya ke tahap berikutnya. Mengakses fase pertama itu sederhana, namun mungkin memakan waktu seumur hidup jika pemahaman binatang buas Anda tidak akan datang secara alami. Sementara inti mana Anda hanya merah tua, tubuh Anda sekarang harus sudah melampaui penyihir tahap oranye gelap. Setelah upacara, Anda harus merasakan area kecil di dalam inti mana Anda yang memegang kekuatan kehendak itu. Disitulah kehendak binatang buas Anda disimpan. Mengakses tahap akuisisi harus terjadi melalui pembelajaran Anda sendiri, bukan melalui diajarkan. Melalui pengalaman saya, cara terbaik untuk memicu kehendak binatang buas Anda adalah terus-menerus bertempur. Masuk akal bagi saya, jawab saya, sudah meregangkan tubuh saya. Bagus, ayo bertarung. Dia menginstruksikan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi saya karena saya benar-benar tenggelam dalam pelatihan. Saya bisa mengakses fase pertama saya tetapi saya tidak akan bisa menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya sampai saya mendapatkan lebih banyak kontrol atasnya. Firion juga mengajariku cara menyembunyikan wasiatku sehingga penyihir lain tidak bisa melihatnya. Setelah asimilasi, kecepatan kultivasi mana saya melewati lompatan. Selama waktu ini, sepertinya tidak ada perubahan apapun pada Sylvie kecuali bahwa dia menjadi sedikit lebih pintar. Kosakatanya masih terbatas tetapi jauh lebih mudah bagi kita untuk saling memahami. Saya sering keluar bersama Tess. Dia telah menyeretku keluar bersamanya setiap waktu luang yang kami miliki, mencoba untuk membuat kenangan sebanyak mungkin sebelum aku pergi. Seperti itu, 4 bulan yang tampak begitu jauh kini telah berlalu. Mengenakan lengan panjang hijau zaitun sederhana dan celana hitam dengan bulu melilit lengan saya keluar dari kamar saya. Arthur, ingatlah untuk berhati-hati. Kami akan menemukan beberapa cara untuk menghubungi Anda entah bagaimana dan memperbarui Anda. Bawa ini sehingga Anda dapat menavigasi melalui hutan Elsire jika Anda pernah berada di daerah tersebut. Atau mungkin Anda bisa menemukan putri lain untuk membawamu kembali. Dia mengedipkan mata sambil menyerahkan kompas oval perak kecil. Kakek. Si kecil. Itu hanya lelucon. Kakek Firion berteriak sambil menggosok-gosok badannya. Sementara Alduin dan Merial akan pergi dengan kereta yang terpisah sebagai kepala kerajaan ini, Tess dan aku tidak akan pergi. Ini akan menjadi yang terakhir kali kita bertemu satu sama lain untuk saat ini. Sampai nanti, Arthur. Dia meraihku dalam pelukan yang kuat, hampir menjatuhkan Sylvie dari kepalaku. Aku akan merindukanmu, Art. Ingat untuk datang berkunjung lagi. Gelombang jangan mengejar gadis-gadis manusia, oke. Berjanjilah padaku, oke. Dia terisak, air mata membasahi matanya. Aku memeluk sahabatku dan menepuk kepalanya juga. Kita akan bertemu lagi. Lebih baik kamu lebih kuat dariku saat kita bertemu tes berikutnya. Dengan kakek yang mengajarimu, kamu tidak punya alasan. Dia memberi saya anggukan lemah, tidak dapat membentuk kata-kata karena dia terisak-isak konstan. Aku melambaikan tangan pada mereka berdua dan mengikuti di belakang Merial dan Alduin setelah mereka memberiku senyum simpatik. Aku belum benar-benar mendapat kesempatan untuk menghabiskan banyak waktu dengan Raja dan Ratu, tetapi kami lebih nyaman satu sama lain sekarang. Saya berharap bahwa lain kali, saya akan bisa lebih dekat dengan mereka. Saya naik ke gerbong yang diambil oleh perwakilan elf, sementara Raja dan Ratu dikawal ke gerbong yang terpisah. Yah, lihat siapa itu. Jika bukan bocah manusia, apakah keluarga kerajaan akhirnya menendangmu keluar dari kerajaan? Seorang bocah elf mengenakan jubah ungu yang sangat dihiasi menyeringai. Aku minta maaf tapi apa aku mengenalmu? Aku merasa seperti tahu siapa peri ini, tapi aku tidak bisa meletakkan jari di tempat kami bertemu. Sementara itu, Sylvie menggeram, menunjuk tanduknya ke arahnya. Aku bangsawan yang kamu serang tanpa ampun saat menentang kebiasaan duel. Dia melesat dengan marah, menunjuk jari menuduh padaku. Tiba-tiba diklik, kaulah serangga yang kukirimkan jatuh. Saya berteriak dalam realisasi, sedikit lebih keras dari yang saya maksudkan.
Kamu berani. Tanda seru tanda tanya petik 2. Wajahnya berubah merah muda cerah ketika telinganya berkedut deras dalam kemarahan sementara beberapa elf di belakang mati-matian berusaha menutupi kekek mereka. Maaf. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku tidak pernah mempelajari namamu, aku terkekeh, mengulurkan tangan padanya. Wajahnya masih merah, berusaha mempertahankan martabat kecil yang telah ia tinggalkan, ia menolak jabat tanganku dan menyatakan dengan nada sombong, namaku Ferit Ifsar III, keturunan keluarga bangsawan Ifsar. Kau mungkin menang saat kami keduanya anak-anak, tetapi jika kita berduel lagi, aku akan menang dengan mudah. Petik 2. Seorang gadis elf muda yang terlihat beberapa tahun lebih tua dari Ferit menyela, berkata, kamu bisa memanggilnya Fei Fei seperti kita. Petik 2. Dedon, katakan padanya itu. Wajah membelokkan warna merah yang bahkan lebih gelap, Fei Fei memalingkan wajahnya dariku dan duduk. Aku duduk di sebelah Fei Fei dan memberinya tepukan simpatik di pundaknya yang terpuruk dalam kekalahan. Ketika kereta kami pergi ke gerbang teleportasi kami disambut oleh sensasi yang sekarang akrab di tengah-tengah film yang maju cepat. Kami telah tiba di Sirus. Sopir itu mengumumkan. Sambil mengintip dengan cepat, saya perhatikan kami dikelilingi oleh parade orang-orang yang dengan sopan bertepuk tangan di pintu masuk kami. Turnamen ini seharusnya menjadi salah satu titik balik terbesar di seluruh benua. Bukan hanya mengumpulkan semua pemuda berbakat bersama, tetapi juga membangun masa depan di mana mereka juga bisa belajar di bawah satu atap. Itu adalah usaha yang menarik yang dilakukan para pemimpin benua, tetapi juga yang menakutkan yang juga, tanpa diragukan lagi, akan dipenuhi dengan perselisihan dan permusuhan. Sopir menarik kereta dekat ke celah kecil antara dua bangunan setelah melewati kerumunan dan memberi isyarat kepada saya di belakang bahwa ini akan menjadi waktu terbaik untuk pergi tanpa diketahui. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Fei Fei dan seluruh perwakilan dan berharap mereka beruntung. Fei Fei hanya mengangkat kepalanya tetapi juga membuat gerakan yang sedikit melambai. Melompat dari kereta dengan Sylvie masih di atas kepalaku, aku berjalan melalui lorong ketika aku mencoba mengingat-ingat rumah tempat orang tuaku tinggal. Setelah sekitar 1 jam berkeliling, saya akhirnya berhasil menemukan rumah besar tempat orang tua saya seharusnya tinggal. Kami di rumah si level. Kami akhirnya pulang, gumamku gemetar pelan. Kiu, dia berkata seolah berkata, kupikir kita sudah di rumah sebelumnya. Petik 2. Aku mengambil langkah hati-hati menaiki tangga dan mengambil satu napas dalam-dalam. Membersihkan baju dan celanaku, aku mengetuk pintu ganda raksasa itu.